Bismillahirrahmanirrahim. Teguran, lihat saudara belaga nggak kenal, yang kaya belaga budak bawa mobil ditegur nggak nengok, betul ya? Astagfirullahaladzim, titipan kok dipunyain gitu loh. Ya, kita nggak muhasabah diri. Orang kaya pernah hidup namanya Korun, orang kaya pernah hidup namanya Sulaiman, mati. Kita mah nggak ada seujung kukunya Korun. Korun hartanya berlimpah ruah. Meninggal sebelum Masehi itu. Zaman Musa di Mesir. Hartanya sampai Sidoarjo. Harta Korun, harta Korun itu. Saking kayanya si Korun itu. Ya mati Korun. Sulaiman kurang kaya apa Sulaiman? Ya, sampai ada daerah namanya Sleman, betul? Saya baru tahu tuh, kata Sleman tuh ngambil dari Sulaiman. Saking suburnya tuh Sulaiman katanya. Saking kayanya Sleman, dinamanya Sleman. Ini orang Sleman yang ngomong, Wallahualam. Saking pengen dianggap kayak Sulaiman gitu loh. Emang Sulaiman kaya bro, kayanya Masya Allah. Saking kayanya dia bisa bangun istana lebih cepat dari kedipan mata. Udah developer mah udah gak usah ngayal, gak bakal bisa dah. Lawang mandornya Iprit, betul ya? Emang kaya, Sulaiman bisa bayar Iprit, Masya Allah. Kaya betul-betul. Sulaiman punya taman dalam istananya itu, kerikil-kerikil yang diinjak di taman tersebut. Waduh, itu batu-batu akik mahal itu. Ada mira delima, intan berlian, mutiara, bacan, udah, black opal, red borneo. Kang Batu mana Kang Batu? Yang kita pakai satu sombongnya satu komplek ya, sama Sulaiman diinjak-injak tuh. Kaya Sulaiman. Tapi kan Sulaiman mati betul. Sulaiman mati. Kalau bukan kena rayap yang makan tongkatnya, nggak ada yang tahu Sulaiman mati. Orang kaya mati. Matinya mirip. Gitu loh. Inna ruh idha kubido tabi'ahul basar kata Nabi. Ruh kalau dicabut mata yang ngikut. Selesai, mirip. Oh kalau orang kaya mati lagi ngelamun. Enggak sama. Orang kaya beda tat. Kurung batangnya pakai remote. Enggak, dari mana sih? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah alhamdulillah Rasulillah. Tuh sama. Oh dia orang kaya tat. Kuburannya beda tat. Yang pakai hil-hil no kata itu. Yang ada di bukit-bukit tuh orang kaya tat. Malaikatnya pakai dasi kupu-kupu tat. Ya. Yang nggak ada beda sama, kain kafannya mirip, lubangnya sama. Dunia ini cuma mainan, kita cuma dititipin mainan, dititipin rumah, dititipin mobil, motor, cuma dititipin. Yang jadi masalah buat kita ini dititipin munyain. Sampai akhirnya gara-gara titipan kita nggak ibadah, itu kita. Gara-gara mobil mewah, tinggal ke salon mobil mulu. Sampai tipis catnya, betul-betul. Digosok mulu. Gara-gara motor mewah, sampai kita lupa sholat. Gara-gara rumah yang mewah, Masya Allah tinggal sombong mulu tiap hari. Nyebrang jalan ngelihat ngadep, balik lagi nyebrang. Innalillah. Itu kayak orang keder. Mobil banyak, kendaraan banyak, bahan bakar penuh. Supir tinggal nyuruh, dia bawa juga bisa. Tiap pagi telok pinggang liatin pagar. Kemana ya? Ya Allah kemana? Mobil ada, motor ada kemana? Kemana kek? Ini orang keder nih. Rumah sempit bingung digedein, tetap sempit. Miring lewat gerasi mobil muluan. Dia pikir mayitnya naik mobil kali ntar. Lihat, ini orang keder ini. Orang bingung, orang langleng gini. Kawin sama perempuan yang langleng juga sama. Belanja bulu hobinya Masya Allah. Nggak boleh dapat info si Saleh, dikejar si Saleh, betul ya? Diudak, mana si Saleh, mana gitu. Itu lemari kotak jadi melembung elip, dipenuhin tuh barang semua. Yang masih pakai bandrol aja belum kepake banyak, udah beli lagi yang baru. Beli bukan kebutuhan. Ya Allah mama beli baju lagi mah. Kan itu belum dipakai. Apa kenapa mau beli lagi ngapain? Kalau ini lain, ini lucu. Loh. Beli baju karena lucu. Emang pelawak lucu.
Ini orang lupa diri sudah. Iya, waduh belanjanya lain, masaknya lain, yang ditaruh kulkas lain, online-nya beda. Ini orang hobi masak ya innalillah. Oke orang keder buka kulkas lihat semuanya ada. Telur pinggang, masak apa ya Allah. Yang didinginin semalam belum diangetin aja masih banyak. Ini sayur yang belum diolah masih banyak. Tuh lihat daun bawang pada bakar, betul. Cabai pada peot keriting no lihat. Ikan pada salah bantal kedinginan nunggu ditegor lihat tuh. Ini belum ini sudah mesen lagi. Ini orang Masya Allah. Turunannya keder semua. Makanan banyak bingung makan apa ya. Semuanya orang keder nih sekeluarga. Ya karena dia nggak tahu hidup ini singkat. Sisa waktu terbuang percuma. Yang pastikan maut. Lau ta'lamu ma'lamu ladahiktum qalilan labakaitum kasiran kata Rasul. Kamu, kalau kamu tahu yang aku ketahui, kamu sedikit tertawa banyak menangis. Malaikat maut mendatangi hidupmu 11 kali dalam satu hari. Nyaris per 2 jam malaikat maut nengokin kita. Dan kalau sudah mati apa yang kita bawa? Enggak cukup takziah kemarin lihat orang kaya mati, lihat orang miskin mati, lihat. Semua manusia pasti mati, lihat. Apa yang dia bawa? Dikasih bocoran 3 enggak dipersiapkan. Mana sedekah kamu waktu hidup? Mana ilmu yang bermanfaat? Mana doa anak yang soleh? Kamu enggak persiapkan yang 3. Sedekahmu tidak ada, ilmumu kosong, anakmu entah di mana. Kamu cuma bangkai dingin yang siap diazab. La haula wala quwata. Padahal andai kamu memanfaatkan yang Allah titipkan sama kamu asik, cerdas. Saya punya tanah yang strategis di pojokan negeri, di sebuah kota yang mewah dan sebagainya. Saya pengen bikin masjid di situ. Ini yang bakal masuk ke lubang kubur saya, cerdas. Umar Abu Bakar itu orang kaya, sahabat Nabi yang kaya bukan cuma Utsman, Abu Bakar salah satunya itu, orang kaya itu. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung Abu Bakar itu. Tapi ketika dia meninggal sudah nggak ada sedikit pun harta yang dia punya. Kenapa? Telah aku selesaikan amanat Allah. Dia bikin jariah yang banyak. Kenapa? Karena cuma titipan. Padahal kalau dititipin nggak munyain, diarahkan kepada yang baik. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Unfik alik. Infakkan yang kamu punya, Allah infakkan kamu. Bahkan dalam infak, dalam sedekah, dalam sesuatu yang baik yang kita buat, Masya Allah. As-sadaqatu tudi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Sedekah itu menyehatkan badan kita. Kita kalau sudah mulai badannya merentek, kurang asik, ini itu ya, sedekah leh. Orang suka bilang, Tat nggak capek, Tat jalan mulai. Ya capek, masa nggak capek. Tapi menyehatkan. Karena yang kami mampu cuma sedekah ilmu saat ini. Enggak usah ada kata lelah. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan, betul? Iya. Khawatir tingkat tinggi Khalid bin Walid saking hobinya perang. Dia nggak mau meninggal di atas kasur. Cuma qadar Allah. Kita nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Dia pahami sisa hidupnya. Umar ibn al-Khattab sama. Dia tinggalkan semua pakaian kemewahan. Dialah orang yang menangis terseduh-seduh ketika Masjid Nabawi tertutup harta rampasan Parsi. Dia yang menangis pertama kali. Dia katakan adalah awal sebuah kehancuran. Makin dia talak dunia, makin dunia datang menunduk sama dia. Sehingga Allah titipkan 3/4 dunia di tangan Umar, betul? Makin Umar talak dunia, dunia datang. Emang dunia begitu. Kita kejar dia lari, kita diam, dia diam. Tapi kalau kita cuekin, dia bakal nyamperin kita, setan. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Begitu kata Nabi. Hei, ini Nabi yang ngomong. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Kamu kejar yang terlaknat. Terlaknat semua yang di dalamnya kata Rasul. Kecuali apa? Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Maka semua yang mukaddimahnya ilmu tidak terlaknat. Nah kalau tidak terlaknat, Anda kuliah, sekolah tinggi, terlaknat kalau nggak landasan ilmu Allah. Kenapa? Banyak anak sudah pinter, cerdas, orang tuanya nggak ditengokin. Banyak nggak? Banyak. Entah di mana mereka kata Pak Habibie. Entah di mana mereka. Ya, kalau dulu orang tua itu anak sakit depan mata.
sehat sama orang tua, sakit sama orang tua, sembuhnya pun sama orang tua. Lihat anak sekarang. Satu ibu bisa megang 5 sampai sekian anak di tangannya sendiri. Tapi 5 anak, sekian anak nggak bisa nengokin ibunya ketika sakit. Lihat. Satu ayah bisa menjamin semua anaknya. Tidak usah khawatir, nah, jangan lelah urusan ayah untuk nafkah kalian. Satu ayah bisa mencukupi satu keluarga sekian jumlah anaknya. Sekian banyak anak lupa ayahnya belum dikasih sama sekali. Banyak. Sehingga keberkahan kita nggak sama orang dulu. Orang dulu mungkin ilmunya nggak sebanyak kita dalam teori tentunya. Tapi prakteknya kita nggak bisa mengalahkan mereka. Gak pernah pamrih. Sama sekali. Yang mereka tahu hidup ini bermanfaat buat banyak orang. Mereka seperti petani yang siap kotor-kotoran buat orang mengunyah nasi. Iya, Masya Allah. Dia muhasabah diri, para sahabat semua begitu. Coba muhasabah diri. Banyak istilah pahlawan tanpa jasa di negeri kita. Ya, mereka tahu mereka nggak bisa bikin Indonesia merdeka, kata Pak Sudirman begitu. Pejuang-pejuang dulu berkata, kami tidak bisa bikin Indonesia merdeka. Cuma kami berikan yang terbaik buat negeri ini. Sehingga satu waktu kalian berkata, akan pernah ada saya di sini. Itu baik. Sama rumah tangga, keluarga juga sama. Nah, ayah bicara, mama bicara. Orang tuamu tidak bisa membuat kalian jadi orang hebat, sukses, tidak. Cuma kami berusaha kamu untuk jadi orang hebat dan sukses. Satu waktu ketika kami sudah enggak ada, nanti kamu akan berkata, pernah ada mama dan papa dalam hidupmu. Masya Allah. Harus. Caranya bagaimana? Buat ikatan, buat persahabatan dengan mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan mereka sahabat yang transparan. Bikin hari akhir hidupnya itu baik. Bikin hari akhir hidupnya itu kemuliaan. Yang mendatangkan jutaan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan, yang didapatkan tentunya akan berbias pada kehidupannya. Dia punya sifat qanaah. Merasa cukup. Apa kata Rasul? Laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ghinaun nafs. Karena tolak ukur kaya itu bukan kaya harta, walakinal ghina ghinaun nafs. Kaya jiwa. Ya, kaya sih enggak. Cuma kalau bangun pagi itu seger aja. Kenapa? Enggak punya utang. Gitu loh. Iya, kelihatannya kaya, bangun pagi kuyul di pojokan. Ini kelihatannya kaya, kok lemes amat pagi. Ya utang, hidupnya utang. Hidupnya utang. Dari utang ke utang, gak ada selesainya. Kematian makin mendekat. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Dulu Nabi pernah bilang sama sahabat yang namanya Abu Zar. Kata Rasul gini. Ya Abu Zar, at-tara kasratal malih wal ghina. Hei Abu Zar, menurut kamu yang namanya kasratal malih wal ghina, banyak harta itu adalah kaya? Qultu kama qala Abu Zar, na'am, betul. Qala wa tara qillatal malih wal faqr. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu ngelihat orang sedikit harta itu miskin. Kata Abu Zar, na'am. Nabi bilang, ya Abu Zar, ya Abu Zar. Innamal ghina ghina'ul qalbi wal faqru faqrul qalbi. Pegang nih Abu Zar, kata Rasul. Kaya itu kaya hati, miskin itu miskin hati. Yang mesti dijaga tuh hati. Hati tergantung yang dilihat, yang didengar. Kalau hidupmu melihat yang baik, mendengar yang baik, hatimu baik. Nanti corong mulut ini hati akan keluar yang baik. Kamu orang baik, ukurannya hati. Maka kalau pengen punya anak-anak yang kaya, jaga mata, jaga telinganya. Bagaimana caranya? Orang tua mencontohkan yang baik. Jangan cuma berteori dan harapan di depan mereka. Pertontonkan. Pertontonkan di usia kita yang bukan lagi muda. Ini tetap berbuat baik. Harus sampai mereka lihat, oh iya, oh iya. Karena anak lebih suka visualisasi bukan ucapan yang didengar. Pertontonkan sama mereka. Pertontonkan sama mereka. Makanya bantu doa. Kami juga di Bogor sana sedang membuat pesantren orang-orang tua. Ya, tujuannya apa? Biar anak muda lihat yang tua ini masih senang belajar. Kalian yang muda pada kemana? Menuin mall, menuin pasar. Sementara yang bakal kamu bawa itu agama, bukan dunia. Bukan berarti kau tinggalkan dunia, tidak. Allah perintahkan, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Perintahnya begitu. Pakai yang Allah titipkan sama kamu, pakai untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupa